Secara umum, pengelompokan masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, pengelompokan secara horizontal berupa diferensiasi sosial dan pengelompokan secara vertikal berupa stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasari pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Pendapat lain mengatakan bahwa diferensiasi sosial adalah variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi sosial yang lain. Diferensiasi sosial ada akibat proses pola interaksi individu yang memiliki ciri fisik dan non-fisik secara berbeda-beda, baik itu dari ciri fisik dan ciri sosial budayanya. Pertama, ciri fisik. Pada ciri ini dapat dilihat dari warna rambut, tinggi tubuh, warna kulit, bentak gigi, dan lain sebagainya. Kedua, ciri sosial budayanya. Pada ciri ini dapat dilihat dari intelijensi, kecerdasan, motivasi, dedikasi, minat dan bakat yang ada pada diri seorang individu. Adanya diferensiasi sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat, antara lain menimbulkan perbedaan kesempatan hidup atau life chance. Kesempatan hidup itu mencakup bidang kesehatan, pendidikan, harapan hidup, kesempatan memperoleh pekerjaan, jabatan, dan keadilan sosial. Diferensiasi sosial di masyarakat dapat dimanfaatkan dalam pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam rangka mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai satu sistem sosial. Selain itu, diferensiasi sosial juga mempunyai beragam fungsi, yaitu 1. Menunjukkan persamaan gender. Kriteria yang digunakan dalam mengelompokkan masyarakat secara horizontal salah satunya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pembagian masyarakat berdasarkan jenis kelamin tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan tingkatan gender, karena laki-laki dan perempuan posisinya adalah sama atau setara. 2. Menghindari sifat rasisme. Diferensiasi ras dan etnis apapun yang ada di dunia memiliki posisi yang setara. 3. Menghindari sikap etnosentrisme atau perbedaan arti budaya antara suku yang satu dengan suku yang lain tidak menunjukkan mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, karena hal tersebut bukanlah yang dapat dibandingkan. Dengan memahami adanya diferensiasi sosial dapat bermanfaat untuk menghindarkan kita dari sikap etnosentrisme, yaitu anggapan seseorang bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. 4. Menunjukkan tidak ada agama yang lebih baik atau lebih buruk, karena agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang suci. Maka dari itu, tidak ada sikap merasa bahwa agamanya adalah paling baik di antara agama yang lain. Namun, diferensiasi sosial kadang-kadang juga dapat menimbulkan keprihatinan. Hal itu diakibatkan oleh sulitnya menyatukan keanekaragaman kepentingan sifat dan keinginan yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor dari diferensiasi sosial. Untuk yang pertama yaitu ras dan etnik. Ras itu dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama itu biologis, berkaitan dengan ciri fisik seperti warna kulit dan juga bentuk rambut. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan sosial. Sosial itu berkaitan peran masyarakat, peran kita dalam masyarakat. Seperti mahasiswa itu mempunyai peran dalam lingkungan masyarakat untuk berorganisasi dalam Karang Taruna. Kemudian faktor yang kedua yaitu kepercayaan dan agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat ada Hindu, kelima ada Buddha, yang terakhir ada Konghucu. Nah, agama itu muncul ketika kita itu mempercayai sesuatu yang gaib, karena semua pengetahuan yang ada di alam itu belum tentu semuanya sudah kita kupas, dan bahkan pengetahuan tersebut itu terdapat dalam kitab suci. Untuk kepercayaan sendiri itu berkaitan keyakinan kita terhadap Tuhan.
Nah, yang ketiga yaitu jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin itu merupakan sesuatu yang dibawa dari lahir dan kita itu tidak dapat mengubahnya. Kemudian untuk gender itu berkaitan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Seperti dahulu itu adalah wanita itu identik dengan ibu rumah tangga dan juga pria itu identik dengan mencari nafkah pekerjaan. Namun pada nyatanya sekarang itu banyak wanita yang ikut terjun dalam bidang ekonomi alias bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi di dalam keluarganya. Nah, kedudukan pria dan wanita itu biasanya dipandang nggak sama karena dilandasi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu fisik, karena secara kemampuan fisik itu laki-laki lebih unggul. Kemudian secara psikologis itu mendidik wanita itu lebih sulit. Dan yang terakhir yaitu pandangan masyarakat berkaitan dengan anak laki-laki itu akan meneruskan keturunan atau meneruskan garis keturunan keluarganya. Nah, yang keempat yaitu profesi. Profesi ini berkaitan dengan keterampilan. Karena sebagai contoh, guru itu mempunyai keterampilan dalam hal menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Kemudian dokter itu punya kemampuan dalam hal menyembuhkan pasiennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah klan, ini berkaitan sama keturunan. Dan yang terakhir itu adalah suku bangsa. Suku bangsa itu banyak sekali karena Indonesia itu terkenal dengan masyarakat multikultural. Nah, contoh suku bangsa yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Baduy, suku Betawi, suku Sunda. Nah, itu semua adalah suku yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia ini berkaitan dengan adanya kesadaran golongan masyarakat yang sadar dan juga memiliki jati diri kesamaan budaya. Nah, itu tadi adalah faktor dari diferensiasi sosial. Kemudian sekarang saya akan bahas mengenai dampak-dampak dari diferensiasi sosial. Yang pertama adalah interseksi, yaitu pertemuan atau persilangan golongan masyarakat. Ini bisa terjadi dengan adanya perkawinan, karena perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua orang saja, namun juga keluarga dan juga masyarakat lain. Ini bisa dilihat dengan sejarah dahulu, banyak raja itu mengikat suatu wilayah dengan adanya perkawinan. Yang kedua itu adalah konsolidasi. Konsolidasi itu memperteguh rasa persatuan atau memperteguh hubungan. Nah, kalau di Indonesia itu memperteguh persatuan dengan rasa toleransi atau dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian yaitu akulturasi. Akulturasi itu perpaduan dua budaya yang berbeda membentuk suatu budaya baru tanpa meninggalkan budaya yang lama. Nah, ini bisa terjadi ketika suatu masyarakat mengadakan suatu interaksi yang intens di dalam dua budaya yang berbeda, minimalnya ya teman-teman. Nah, minimalnya dua budaya yang berbeda itu berinteraksi secara intens, kemudian masyarakat itu secara sadar maupun tidak sadar mengikuti kebudayaan tersebut dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kemudian berikutnya yaitu primordialisme. Primordialisme itu dibawa sejak lahir. Sesuatu yang dibawa sejak lahir seperti suku, agama, ras, dia itu menimbulkan suatu permasalahan sosial karena masyarakat itu merasa kelompoknya lah yang paling benar karena adanya rasa yang berlebihan, kebanggaan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah aliran politik atau sektarian. Nah, sektarian ini menurut Gilford Grace yang melakukan penelitian di Mojokerto, Jawa Timur, itu masyarakat Jawa itu ada 3 golongan, yaitu abangan, santri, dan priai. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.